Shalom kepada Anda semua, jemaat Kristus yang sedang mengikuti ibadah dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang nilai-nilai Kristen. Dunia kini dipenuhi konflik, perbelahan, dan perang. Manusia kelihatan tiada pengharapan dan perpecahan berbilang bangsa, suku, dan agama berlaku di seluruh dunia. Krisis kuasa dunia dan perang ekonomi semakin sengit. China kini semakin menguasai ekonomi global dan mengalahkan negara-negara barat. Konflik di Laut Cina Selatan semakin hangat. Amerika, India, dan Jepun turut mencampuri konflik Taiwan dengan China. Timur Tengah tidak pernah aman dan negara Israel sentiasa menjadi sasaran serangan. Sejak wabah COVID-19 bermula, kegiatan dan pergerakan manusia menjadi sangat terhad di muka bumi. Kehidupan dahulu terpaksa berubah dan manusia terpaksa juga belajar cara hidup baru yang berbeza. Keperluan asas manusia untuk hidup ialah makanan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Manusia modern memerlukan uang untuk membiayai kelangsungan hidup. Tetapi wabah COVID-19 merampas masa dan kebebasan untuk mencari nafkah. COVID-19 dan ketiadaan sumber kelangsungan hidup, kedua-duanya menghambat kehidupan manusia. Manusia kini hidup dalam ketakutan, trauma, tekanan mental, terpenjara, dan keputusasaan. Perhatikan kejadian di sekeliling kita, jiran, saudara mara, dan anggota gereja atau mereka yang berada di kampung, atau orang yang kita kenal. Satu persatu meninggal mungkin lebih daripada ajal sebenar, karena mungkin disebabkan oleh COVID-19. Tekanan hidup bertambah secara mendadak. Himpitan keuangan menerjang, kehilangan sumber dan terkurung dalam rumah adalah resepi dilema yang amat berat. Apatah lagi, hidup tanpa pengenalan dan pengharapan dalam Kristus. Suka atau duka, siapa yang tahu? Tetapi ternyata ada yang memilih bunuh diri sebagai jalan penyelesaian. Adakah orang Kristen terkecuali dari musibah global? Kita hidup di alam nyata hari ini, dan yang membezakan ialah nilai-nilai Kristus di dalam hidup kita berbanding dengan yang lain. Alkitab menjelaskan nilai-nilai asas yang sempurna dan bermanfaat, tetapi ramai yang menolaknya. Mereka yang tidak percaya kepada Sang Pencipta seringkali menetapkan nilai mereka sendiri. Ada juga yang mempercayai kewujudan Tuhan, tetapi tidak beriman kepada ajarannya. Tujuan mereka mungkin baik, dan beberapa nilainya mungkin baik juga, tetapi Allah menjelaskan bahwa sekiranya mereka menolak salah satu daripada perintahnya, mereka mempunyai kecacatan di dalam cara mereka berpikir atau menanggap atau melihat sesuatu. Kata Tuhan Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ada yang rajin beribadah, pergi ke gereja, tetapi berfikiran seperti manusia biasa. Kata Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi hujungnya menuju maut, yaitu dalam Amsal pasal 14 ayat 12. Perintah dan ajaran manusia hanya akan berakhir dengan kekacauan, kekeliruan, kebencian, dan kekerasan. Ramai yang memilih jalan ini sekarang dan tidak memperhatikan nilai-nilai Kristus. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita wajib bertanya, apakah nilai-nilai kelakuan yang dikehendakinya untuk kita? Hanya Alkitab sahaja yang dapat menjawab soalan ini. Kata Kristen berarti mengikut cara dan ajaran Kristus. Kita dikehendaki mengikut teladannya dan berjalan mengikut langkahnya. Dengan demikian, nilai Kristus menjadi nilai kita juga. Kata Petrus, sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 21. Mari kita perhatikan beberapa nilai penting yang diajarkan dalam Alkitab.
mematuhi 10 perintah Allah. Ulangan pasal 5 ayat 29, Pengkhotbah 12:13, 1 Yohanes 2:3 hingga 4. Ini berarti sujud dan menyembah hanya kepada Allah. Kita wajib mengasihi Allah dengan sepenuh hati, seperti dalam Matius 23:37, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Matius 22:39 dan Roma pasal 3 ayat 9. Beriman dan percaya kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Pemazmur berkata, percayalah kepada Allah dan lakukanlah yang baik. Kata Yesus, percayalah kepada Allah. Apabila semuanya berjalan lancar, kita mudah mempercayai. Tetapi jika kita menderita seperti Ayub, apakah kita masih memiliki iman dan kepercayaan? Merendahkan diri kita seperti anak kecil adalah kualiti yang seterusnya atau nilai yang seterusnya. Matius pasal 18 ayat 4 dan Yakobus pasal 4 ayat 10. Kata Yesus, merendahkan diri seperti anak kecil. Pertimbangkan betapa terbukanya anak kecil untuk diajar. Perhatikan sepenuhnya ketergantungan seorang anak kepada ibu bapanya untuk segala sesuatu, dan lihatlah jenis iman dan kepercayaan yang seharusnya kita miliki terhadap Tuhan. Seterusnya, melakukan perbuatan yang baik, seperti dalam Efesus 2 ayat 10, Titus 2 ayat 7 dan 14. Kita diciptakan untuk melakukan perkara yang baik, menjadi teladan, jujur, taat, dan setia, meninggalkan kejahatan dan nafsu duniawi, hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Dan seterusnya, nilai yang kita lihat ialah bertobat dan bertekad untuk berpegang teguh kepada kebenaran Alkitab. Kisah Para Rasul 3 ayat 19, Roma 13:12 hingga 14. Kita harus kenal tingkah laku bersifat dosa dan mengubah kelakuan kita. Apabila dosa kita diampuni, kita seharusnya mencari kebenaran dan nekat mentaatinya. Nilai seterusnya ialah memupuk karunia rohani untuk melayani orang lain, seperti dalam Roma pasal 12 ayat 6 hingga 13, 1 Korintus 14:12. Orang Kristen mencari cara untuk melayani dalam pelbagai situasi. Kita harus memohon karunia daripada Allah dan sadar bahwa karunia atau pemberian terbesar adalah kasih. Nilai seterusnya ialah mencari kebenaran Allah, yaitu dalam Matius pasal 6 ayat 33 dan Zefania 2:3. Karena cara kita sendiri hanya akan membawa kepada kehancuran, kesakitan, penderitaan, dan kematian. Tetapi cara Allah akan memberi kita kebijaksanaan. Satu-satunya jalan menuju kebahagiaan, kepuasan, dan kegembiraan adalah hidup dengan benar menurut perintah dan peraturan Allah yang sempurna dan bermanfaat. Hidup damai dengan orang lain adalah kualitas seterusnya. 1 Korintus pasal 14 ayat 33, Yesaya 32:17. Jadi, selesaikan konflik dengan kerendahan hati, pertimbangan, dan perhatian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga, kata Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 14-15. Jangan menyinggung perasaan orang lain dan jangan tersinggung oleh orang lain. Ini hanyalah contoh daripada banyak lagi nilai Kristen yang dapat kita temukan dalam Alkitab. Satu persatu adalah makanan untuk difikirkan secara serius mengenai nilai-nilai kita. Kesemuanya menunjukkan ciri-ciri yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan menghasilkan kebahagiaan, kegembiraan, kedamaian, dan kepuasan. Intinya adalah bahwa ini adalah sifat yang harus kita hargai dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah ada dan Dia telah menyediakan buku panduan dalam bentuk kitab suci yang dengan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana orang berfungsi dengan baik untuk prestasi yang sepenuhnya. Sekiranya kita mencari nilai-nilai Kristen, kita akan temuinya di dalam Alkitab. Sekiranya setiap orang bersetuju untuk melakukan nilai-nilai ini, tidakkah kita akan melihat perubahan dalam kehidupan kita sendiri dan dalam komuniti dan bangsa kita? Nilai-nilai Kristen atau manusia baru. Buat masa ini, semua yang dapat kita lakukan secara pribadi ialah memasukkan
nilai-nilai ini ke dalam kehidupan pribadi kita. Sebab amat jelas bahwa pengikut Kristus atau Kristen yang benar adalah manusia baru yang meninggalkan kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai Allah di masa yang lalu. Rasul Paulus berkata, "Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka." Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 18. Hari ini terdapat kekacauan, kekeliruan, dan konflik di dunia. Setiap suku, bangsa, dan pribadi dalam masyarakat masing-masing mempunyai nilai yang tersendiri dan tidak bertoleransi dengan orang yang dipandang tidak bernilai oleh mereka dalam konsep pemikiran dan pandangan mereka. Tajuk-tajuk berita utama masa kini terus-menerus dipenuhi dengan kisah kekejaman, kebencian, keganasan, dan perang. Keadaan hari ini tidak jauh bezanya dengan keadaan zaman Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di kota Efesus. Efesus adalah kota terpenting, pusat perdagangan, pusat hiburan, selalu mengalami perang, dan sudah tentu wujud berbagai penyakit yang dibawa oleh peniaga dan pengunjung dari luar. Tetapi akhirnya kota Efesus di zaman kegemilangannya mengisytiharkan kekristenan sebagai agama rasmi sehingga sekitar abad ke-500 Masehi. Suatu tempo yang cukup lama. Oleh itu, bagaimanakah kita meresponi keadaan hari ini dan kekal memiliki nilai-nilai kekristenan? Kita terima pesan Paulus sekitar 60 Masehi kepada jemaat di Efesus untuk kita hari ini seperti berikut. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 15 hingga 21. Seperti yang kita lihat hari ini, ramai masyarakat dunia tidak hidup dengan nilai-nilai Kristen yang sebenar. Manusia hidup dengan cara yang hanya nampak sangat betul bagi mereka sendiri. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam Kristus, marilah hidup dalam pengharapan dan kebenaran, mengisytiharkan nilai-nilai kekristenan yang sejati, seiring dengan kabar baik yang jelas, dan terserlah sehingga ke zaman pemerintahan Yesus Kristus yang akan datang. Sekian dan shalom. Salam kasih dalam Kristus. Amin.